Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga tetap sehat dan semangat. Kita bertemu lagi dalam KKR dengan tema besar, Rahasia Tahu di Alkitab. Dan pagi ini kita akan bahas satu topik dengan judul Ketika Karakter Tionghoa Bercerita. Ini adalah bagian kedua dari satu seri KKR 7 sesi. Jadi bagi Anda yang baru mengikuti pagi ini, sebaiknya Anda juga menonton bagian pertama dari KKR ini di YouTube channel Mempelajari Alkitab. Atau Anda bisa ketik saja di search pada saat Anda ada di YouTube, ketik saja Rahasia Tahu di Alkitab. Baik, pagi ini kita akan berbicara mengenai bahasa. Paling tidak ada 6.500 bahasa lisan yang digunakan di seluruh dunia. Namun 2.000 daripada bahasa-bahasa lisan itu hanya digunakan oleh tidak lebih dari 1.000 orang. Dan apakah bahasa yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia? Kalau Anda menjawab bahasa Inggris, maka jawabannya kurang tepat. Sebab survei di tahun 2017 mengatakan bahwa bahasa Inggris hanya masuk nomor 3 besar. Nomor satunya, juara pertamanya adalah bahasa Mandarin. Nah, pengguna bahasa Mandarin jauh melampaui pemakai bahasa Inggris, tentu disebabkan oleh karena jumlah penduduk Tiongkok yang sangat besar. Dan bahasa Spanyol tidak diduga masuk menjadi juara 2 terbanyak digunakan. Karena paling tidak ada 20 negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari. Namun kalau Anda suka surfing internet, maka menurut bagan di samping ini, maka diketahui bahwa ada 52% bahasa yang dipakai di dunia maya adalah bahasa Inggris. Jadi penting juga mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Baik, dari sudut pandangan orang Barat, maka ini adalah daftar bahasa-bahasa yang masuk 3 kategori, yaitu mudah, lalu kemudian lumayan susah, dan sangat susah. Nah, bagan sebelah sini adalah daftar daripada bahasa-bahasa yang masuk kategori mudah dipelajari. Nah, di list ini kita bisa lihat bahasa Spanyol, kemudian bahasa Portugis dan Belanda, dan lain-lainnya. Nah, dikatakan hanya butuh waktu sekitar 23 sampai 24 minggu untuk menguasai bahasa itu. Jadi, kurang lebih adalah sekitar setengah tahun. Nah, ini bahasa-bahasa itu mudah dipelajari karena mereka menggunakan abjad Latin ABC seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Dan kemudian yang termasuk lumayan susah dipelajari adalah antara lain bahasa Greka, bahasa Yunani, dan juga bahasa Thailand, bahasa India, bahasa Vietnam, dan lain-lainnya. Nah, untuk menguasai bahasa-bahasa ini diperlukan waktu 44 minggu atau kurang lebih 11 bulan. Mengapa tulisan ini termasuk agak sulit dipelajari? Oleh karena bahasa ini tidak menggunakan abjad Latin seperti kita. Nah, kemudian ada 4 bahasa yang menurut orang Barat sangat sulit untuk dikuasai. Anda bisa tebak apa itu? Ya, Arab, Korea, Jepang, dan yang terakhir adalah Mandarin. Untuk menguasainya dibutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun lamanya. Baik, apa yang membuat bahasa Mandarin itu sulit untuk dipelajari? Pertama, karena tulisannya. Satu kata di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dibentuk dari beberapa huruf yang diambil dari 26 abjad Latin. Misalnya kata makan itu diambil dari kata M, K, A, N. Lalu dibentuk menjadi makan. Nah, jadi kita hanya perlu menguasai 26 abjad Latin, kita sudah bisa membentuk kata-kata. Sedangkan setiap karakter bahasa Mandarin itu dibentuk dari 226 radikal. Ya, nah radikal ini adalah unit dasar untuk membentuk sebuah karakter. Jadi makin banyak radikal yang dipakai, tentunya menjadi makin rumit. Nah, tulisan Mandarin juga dihitung berapa strokes atau berapa goresan. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin. Saya akan mengajar Anda satu karakter Mandarin yang paling mudah dulu.
Ini adalah yi. Yi ini tentu artinya adalah satu, tentu gampang karena hanya ada satu goresan. Lalu kemudian yang kedua ini adalah ini artinya dua, masih mudah karena hanya ada dua goresan. Dan kemudian berikut ini adalah san, artinya tiga. Ini juga mudah, tiga goresan. Ternyata bahasa Mandarin tidak sesulit itu, bukan? Tetapi kita baru pusing kalau ketemu dengan karakter seperti yang ini. Ini berisi 57 goresan. Nah, karakter ini artinya cuma bunyi yang terjadi pada saat seseorang menghempaskan tepung ke atas meja untuk bikin mie. Mudah-mudahan karakter ini tidak melemahkan semangat yang mau belajar bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin ini sulit oleh karena kita harus menghafal setiap bunyi daripada karakter itu satu persatu. Dan apa bunyinya dan apa artinya. Nah, mungkin Anda yang mau belajar bahasa Mandarin bertanya, lalu berapa karakter yang saya harus hafal? Ada berapa karakter di dalam bahasa Tionghoa? Nah, menurut kamus bahasa Mandarin, Han Ta Shidian ini kamus bahasa Mandarin, isi daripada karakter-karakter bahasa Mandarin di dalamnya adalah 54.000. Ini belum terlalu banyak. Tetapi kalau Anda merasa kurang menantang, Anda dapat coba ke dictionary yang disebut sebagai Chinese Variant Form atau yang disebut sebagai Zhonghua Zhihai. Nah, Zhonghua Zhihai ini berisi 106.000 karakter 230. Jadi ada 100.000 karakter yang harus Anda hafal. Nah, kalau Anda membuat satu tekad, satu janji untuk menghafal satu karakter setiap hari, nah Anda baru bisa menguasai semua karakter Tionghoa itu dalam waktu 291 tahun. Tetapi berita baiknya adalah Anda hanya dengan menguasai 2.500 karakter saja, Anda sudah bisa membaca 97% tulisan sehari-hari. Dan untuk membaca Alkitab, Anda perlu menguasai 3.000 karakter. Nah, kemudian kesulitan yang kedua dari belajar bahasa Mandarin adalah nada. Nah, bahasa Mandarin setiap karakter ada 4 nada. Beda nada, beda artinya. Misalnya contoh kata ma. Bahasa Indonesia hanya mengenal 2 nada. Nada rendah kalau lagi santai, nada tinggi kalau lagi emosi. Nah, Mandarin punya 4 nada. Keempat karakter itu sama bunyinya, yaitu ma. Tetapi nada yang membedakannya. Nah, ini adalah ma, 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 ma. Nah, masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Ya, ma yang pertama adalah ibu, ma itu adalah rami, ma itu adalah kuda, ma itu adalah marah. Anda mau coba? Mari kita ucapkan bersama-sama. Saya duluan. Ma, 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 ma. Baik, Anda sudah lulus ya. Nah, kalau saya mau mengatakan ibu marah sama kuda, maka bunyinya adalah ma, 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 ma. Ya, Anda mau ikuti? Kalau Anda salah sebut, Anda katakan ma, ma, mama. Itu artinya kuda yang marah sama ibu. Nah, inilah timbul kesulitan-kesulitan bagi orang untuk belajar bahasa Mandarin. Baik, dari mana datangnya tulisan-tulisan Mandarin ini? Di tahun 1899, 120 tahun yang lalu, seorang ahli tulisan Tiongkok menemukan tulang belulang binatang yang berukiran tulisan-tulisan Tiongkok kuno di sebuah toko obat secara kebetulan. Nah, tulang-tulang itu dinamakan sebagai dragon bones atau tulang naga yang dipakai oleh tabib Tionghoa sebagai obat dengan cara ditumpuk sampai halus. Lalu kemudian tabib itu ditanya, dari mana kamu mendapatkan tulang belulang itu? Akhirnya mereka dituntun ke satu kota yang bernama Anyan. Lalu kota itu terletak di provinsi Henan dan di situ ditemukan tulang belulang yang berisi tulisan-tulisan Tiongkok kuno yang umumnya sampai kepada dinasti Shang. Nah, kita tahu dinasti Shang adalah dinasti kedua di Tiongkok yang sudah berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan sejak itu 200.000 tulisan prasasti tulang belulang yang juga disebut sebagai Ancient Oracle Bones ditemukan.
Nah, tulisan Tionghoa mungkin bukan satu-satunya tulisan yang tua. Ada banyak tulisan-tulisan tua, tetapi yang membuat tulisan Tionghoa itu istimewa adalah karena tulisan itu masih dipakai sampai saat ini. Yang lainnya sudah beristirahat, sudah tinggal jadi sejarah. Karakter Tionghoa masih hidup dan masih dipakai sampai saat ini. Nah, kita sudah bahas juga pada minggu yang lalu bahwa banyak karakter Tionghoa yang bersifat piktograf yang dapat dipakai untuk merekam benda yang ada ataupun suatu peristiwa. Pada bagian ini Anda melihat tulisan pada baris yang pertama itu tulisan Ren yang artinya adalah orang. Nah, di sebelah kiri dari bagian ini adalah tulisan awal pada prasasti tulang belulang atau oracle bones. Nah, bentuknya mirip seperti seorang manusia yang sedang membungkuk dan kemudian mengalami perubahan bentuk sampai kepada tulisan yang modern seperti yang di sebelah kanan yang kita lihat dan yang kita pakai sekarang ini. Nah, huruf yang kedua yang saya mau kasih contoh adalah san atau gunung. Nah, tadinya itu adalah betul-betul gambar seperti gunung. Anda bisa melihat 3 buah gunung di sana. Terukir pada prasasti tulang belulang. Dan akhirnya menjadi bentuk modern yang dipakai sekarang ini. Lalu kita juga bisa menggabung 2 karakter atau 2 radikal untuk membentuk sebuah karakter yang baru. Di sini kita memberikan contoh, yaitu karakter yang pertama adalah kou atau mulut. Dan kemudian karakter yang kedua adalah ren atau orang. Nah, kalau saya gabung kou yang artinya mulut dengan ren yang artinya orang, itu akan kemudian menjadi xiong artinya adalah kakak pria. Nah, pertanyaannya mengapa mulut dan ditambah dengan orang digabung jadi kakak pria? Mungkin karena kakak pria adalah juru bicara dalam keluarga orang Tionghoa di zaman dahulu. Nah, berikutnya ini apa? Tulisan apa? Mungkin kita sudah familiar ya. Ini adalah mulut. Selesai seminar ini paling tidak Anda sudah belajar 20 karakter. Tinggal 2480 karakter dan Anda sudah bisa membaca buku bahasa Mandarin. Nah, karakter berikut ini adalah burung ya. Jadi mulut. Nah, kemudian yang karakter berikutnya itu adalah burung. Jadi kalau mulut ditambah dengan burung, Anda tahu bisa tebak jadinya apa? Berkicau. Ya, gampang sekali bahasa Mandarin, sangat logika. Burung dikasih mulut jadi berkicau. Kalau manusia dikasih mulut jadi bergosip. Mudah-mudahan tidak. Baik, sekarang kita lihat karakter berikutnya. Karakter berikutnya ini adalah matahari. Kemudian ditambah dengan bulan. Ye menjadi ming, terang. Bayangkan Anda punya matahari, punya bulan, pasti akan menjadi terang sekali. Inilah cara berpikir dari si pembuat karakter. Berikutnya ini adalah kayu atau pohon. Kalau kayunya 2 itu menjadi hutan. Nah, kalau kayunya 3 itu menjadi rimba. Nah, ini sangat menarik sekali. Mudah sekali dipahami dengan logika. Nah, kemudian ini adalah shou, artinya tangan. Kalau tangannya 2 itu artinya berdoa. Tetapi kalau yang ini tangannya 3 artinya copet. Jadi tidak baik banyak tangan ya dalam karakter bahasa Mandarin. Dan kalau bahasa Indonesia mungkin juga hampir sama, kita katakan panjang tangan. Kalau bahasa Mandarinnya mungkin banyak tangan. Nah, saya ingin membawa Anda kembali kepada cerita Tiongkok kuno. Bagi yang belum mengikuti bagian pertama, mohon untuk menonton sesi yang pertama. Minggu lalu kita belajar, kita sudah bahas bahwa Alkitab menuliskan 2 peristiwa besar di bumi yang terjadi sebelum berdirinya dinasti Xia di Tiongkok tahun 2200. Jadi dinasti Xia adalah dinasti yang pertama, berdiri 2200 tahun sebelum Masehi. Nah, di belakangnya Alkitab menceritakan ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa air bah, di mana Tuhan mendatangkan air bah menutupi segenap bumi dan isinya. Oleh karena manusia semakin jahat, Tuhan menyesal menjadikan manusia. Dan dikatakan bahwa ada 8 orang yang diselamatkan, yaitu mereka yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Dan ke-8 orang itu adalah Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 orang mantunya. 100 tahun kemudian, manusia dikatakan membangun sebuah menara. Sebuah menara yang sangat tinggi dan kemudian diberikan nama Menara Babel.
Tujuannya adalah supaya kalau ada air bah lagi, mereka bisa naik ke atas dan Tuhan tidak bisa lagi menenggelamkan mereka. Dan Tuhan tidak suka dengan rencana mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan akhirnya mereka gagal membangun menara. Dan diceritakan bahwa mereka terserak ke seluruh dunia. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan kita juga sudah belajar bahwa jarak waktu antara menara Babel kepada munculnya dinasti Xia, yaitu dinasti yang pertama di Tiongkok, hanya berjarak di bawah 100 tahun. Mungkinkah bangsa Tiongkok yang mula-mula datang dari penduduk di kota Babel yang terserak dan terpisah oleh karena bahasanya dikacaukan oleh Allah. Kemudian mereka menuju ke arah timur, ke tempat yang baru dan membangun satu bangsa yang baru. Dan untuk membuktikan hipotesa saya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai dua karakter Tionghoa. Yang pertama adalah Qian. Kata Qian ini adalah berpindah, migrasi. Nah, kita juga sudah belajar bahwa bahasa Mandarin tadi atau karakter bahasa Mandarin itu dapat merupakan gabungan daripada beberapa karakter yang lain. Nah, demikian juga karakter Qian ini saya bisa pisahkan menjadi 4 bagian. Dan kita bisa melihat kata yang pertama itu adalah barat, kemudian ada besarta, kemudian ada perpisahan, kemudian berjalan karakter yang terakhir, Chouchupien, berjalan. Nah, pertanyaan adalah mengapa karakter Qian ada unsur barat, ada unsur besar, ada unsur perpisahan, ada unsur berjalan? Apakah karakter ini ingin berbicara bahwa bangsa Tiongkok itu datang dari arah barat, berjalan menuju ke timur, dan kemudian itu terjadi oleh karena ada satu perpisahan yang besar yang mengakibatkan mereka harus berjalan dan kemudian meninggalkan tempat itu? Kemudian karakter yang kedua yang kita bahas minggu lalu adalah karakter Chuan. Nah, Chuan itu juga terdiri paling tidak ada 3 karakter yang kita bisa pecah. Nah, kalau kita lihat di sini kata Chuan, itu di sebelah kirinya ada kapal, kemudian di sebelah kanan atas bawah, atasnya angka 8, bawahnya mulut yang juga bisa kita katakan sebagai orang. Jadi perahu dengan 8 orang. Itulah Chuan, itulah kapal. Nah, tentu ini satu pertanyaan yang luar biasa buat kita yang belajar bahasa Mandarin. Apakah mungkin si pembuat karakter ingin bercerita mengenai Bahtera Nuh dengan 8 orang yang ada di dalamnya? Ini semua masuk akal jika bangsa Tiongkok memang benar hijrah dari barat menuju ke timur, di mana Tiongkok sekarang berada oleh karena peristiwa Menara Babel. Baik, sekarang kalau kita lihat bahwa kalau orang Tionghoa itu tahu peristiwa Menara Babel, tentunya mereka tahu juga peristiwa air bah. Karena dari sanalah mereka berasal. Dan kalau demikian, kalau mereka mengetahui air bah dan mengetahui Menara Babel, saya yakin mereka juga akan tahu peristiwa-peristiwa sebelum air bah. Karena menurut kitab Kejadian Fatsal 5, Alkitab, Sencing mengatakan bahwa dari sejak Adam, manusia yang pertama, sampai kepada Nuh, itu hanya ada 10 generasi. Pasti mereka sudah bercerita dari engkongnya kepada bapaknya, kepada cucunya, dan seterusnya. Jadi saya yakin bahwa orang Tionghoa, jika benar mereka adalah keturunan daripada Nuh, maka mereka juga pasti mengetahui cerita-cerita sebelum air bah. Bagaimana Tuhan pertama menciptakan manusia. Bagaimana membuktikannya? Kita berterima kasih kepada Han Yi, bahasa Mandarin. Karena setiap karakter dari bahasa Mandarin itu unik dan mampu merekam peristiwa-peristiwa yang unik. Dan hari ini kita akan membiarkan Han Yi, karakter bahasa Mandarin, bercerita kepada kita. Baik, pertama kita akan buka Kejadian Fatsal yang pertama, ayat yang ke-26. Yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Jadi di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa Allah. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kitab Kejadian di awal itu menceritakan Tuhan membentuk Adam, manusia yang pertama, dari debu tanah. Jadi dia membentuk Adam dari debu tanah dan dengan penuh kasih sayang Tuhan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Dan kemudian Adam menjadi makhluk hidup dan Adam mulai bergerak. Nah, kata mencipta dalam bahasa Mandarinnya adalah Chao. Ini karakternya. Dan kata Chao terdiri dari radikal sebagai berikut. Di situ ada tanah, ada mulut, kemudian itu juga bisa berarti nafas. Lalu ada pie yang artinya hidup. Dan kemudian ada chou chu pien yang kita sudah belajar artinya adalah berjalan. Nah, pertanyaannya mengapa kata mencipta ada tanahnya, ada mulut nafas, ada hidup, dan ada bergerak atau berjalan? Karena menurut kitab Kejadian, Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu meniupkan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan dia hidup dan bergerak. Baik, kisah selanjutnya di dalam Alkitab diceritakan bahwa kemudian Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden, dan supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara akan taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Jadi Adam ditempatkan Tuhan di taman, di sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan bunga yang mekar, binatang-binatang yang jinak, yang lucu. Lalu dikatakan di situ ada 4 sungai yang mengalir dan airnya pasti jernih, udaranya segar, tidak ada polusi, indah sekali dan menyenangkan sekali. Itulah Taman Eden yang pertama kali Tuhan ciptakan untuk manusia. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua yang membuat Adam bahagia? Pertanyaan buat kita, apa yang bisa membuat manusia bahagia? Apakah uang? Apakah jabatan? Apakah kekuasaan? Atau mungkin berada di tempat yang indah seperti Taman Eden? Tulisan di samping saya ini, semua orang Tionghoa mungkin tahu membacanya dan mengenalnya. Ini adalah uang, qian. Walaupun orang Tionghoa umumnya menyukai uang, menyukai qian, tetapi Anda tidak akan pernah melihat karakter itu dipajang di rumah orang Tionghoa. Mungkin terlalu vulgar. Karakter yang paling banyak dipajang di rumah orang Tionghoa adalah karakter Fu. Ini dia. Yang artinya adalah kebahagiaan, berkat, rezeki. Jadi maknanya lebih daripada sekedar uang. Tulisan Fu ini dipajang di mana-mana, di toko, di rumah, terutama pada hari-hari raya Imlek. Dan kemudian kalau Anda ke rumah orang Tionghoa, Anda akan melihat karakter itu kadang-kadang dipajang terbalik. Anda jangan kemudian karena udah belajar bahasa Fu, lalu kemudian Anda putar karakter itu. Mereka sengaja membalikkan tulisan Fu atau kebahagiaan ini karena mereka tahu bahwa sumber kebahagiaan atau Fu itu ada dari atas. Hanya Tien, Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia. Dengan membalikkan tulisan itu, mereka mengharapkan kebahagiaan itu akan turun dari langit kepada mereka dengan limpahnya. Alkitab mencatat kata fu, yaitu di dalam khotbah di atas bukit. Lalu kemudian dalam ucapan-ucapan berbahagia dikatakan ucapan itu misalnya di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kata berbahagia di situ adalah fu. Kepada orang yang lapar dan haus kebenaran, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Dikatakan niyo fule, mempunyai fu, mempunyai kebahagiaan. Jadi apa makna tulisan fu bagi orang Tionghoa dahulu kala? Ini yang akan kita pelajari. Kata fu terdiri dari 4 karakter yang lain. Di sebelah kanan ada 1, mulut yang juga bisa berarti orang. Lalu kemudian ada tien yang artinya adalah taman. Kemudian didampingi di sebelah kirinya oleh sebuah radikal sen artinya adalah Tuhan. Nah, sangat menarik tulisan kebahagiaan memiliki radikal 1 orang. Ada 1 orang di taman.
Apakah satu orang di taman itu adalah Adam, manusia yang pertama di Taman Eden? Dan yang menarik, walaupun manusia pertama berada dalam satu taman yang sangat indah yang diciptakan Tuhan khusus untuknya, namun tulisan satu orang di taman yang indah bukanlah Fuk tanpa radikal Tuhan di sampingnya. Adam baru bisa bahagia jika ada Tuhan di sampingnya. Sumber kebahagiaan. Adam bukan semua materi yang ada di sekitarnya, tetapi keberadaan Allah di sampingnya. Banyak orang yang menyangka bahwa mereka akan mendapatkan Fuk jika mereka memiliki uang yang banyak, atau mereka menjadi orang yang terkenal, atau mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Ronghua Fukui, kata orang Tionghoa. Namun banyak yang setelah mendapatkan semua Ronghua Fukui di dalam hidupnya, semua milik materi di dalam hidupnya, merasakan ada yang kosong di dalam hidupnya. Ada yang belum lengkap. Masih ada satu lubang di dalam hatinya yang belum berhasil ditutupi. Itulah radikal Tuhan yang belum ia miliki. Tulisan Fuk menunjukkan bahwa orang Tionghoa mengerti bahwa hanya dengan Tuhan beserta dengan manusia di dalam satu taman itu akan membawakan kebahagiaan yang sejati. Seperti yang Alkitab katakan dan Yesus katakan, Ni you fule, berbahagialah kamu jika Tuhan beserta denganmu. Karena dengan Tuhan beserta dengan kita, Dia akan selalu memikirkan kebutuhan dari anak-anaknya, hamba-hambanya. Dan Dia akan menyediakan seluruh kebutuhan kita. Seperti seekor domba yang berada di samping gembalanya. Daud mengatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Seperti seorang anak berada di samping ibunya. Dia tidak akan merasa takut karena dia tahu ibunya akan selalu melindungi dia. Itulah sumber kebahagiaan daripada Adam. Amin. Lalu di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepandang dengan dia. Jadi Tuhan tidak ingin Adam kesepian. Ia ingin Adam mempunyai seorang pendamping. Nah, di Kejadian 2 ayat 21 dikatakan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dikatakan di ayat yang 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Allah memberikan seorang istri kepada Adam dengan mengambilnya dari tulang rusuk Adam. Dan dari dalam dagingnya Adam. Ini karakter daging dalam bahasa Mandarin, ro, ya. Anda melihat bahwa kata ro di dalamnya ada tulisan ren. Anda bisa menemukan itu. Ren adalah manusia. Nah, sangat menarik bahwa Tuhan melakukan operasi dan mengeluarkan orang tersebut dari daging, dari ro. Jadi dari ro dikeluarkan orang, ren. Nah, begitu orang itu berhasil dikeluarkan, karakter ro, daging, berubah menjadi ne, yang artinya di dalam. Yang sangat menarik, ne dan ren yang sudah dikeluarkan, kalau digabung, nggak usah digabung. Artinya dua kata itu, ne, ren, artinya adalah istri. Jadi ne, ren, artinya istri. Kalau digabung, itu daging. Menarik bukan? Tuhan memberikan Adam seorang istri dari dagingnya. Dan diberikan nama Hawa. Jadi Hawa adalah neren dari Adam. Karena diambil dari dalam dagingnya. Dari roh dikeluarkan ren jadi neren. Nah, Adam mengatakan, engkau adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jadi walaupun istri kita tidaklah diambil dari rusuk kita, dari daging kita. Tetapi Tuhan ingin kita mengasihi penolong kita. Mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri. Karena istri kita adalah neren daripada kita. Seseorang yang selalu ada di dalam kita. Yaitu di dalam hati kita yang harus kita cintai. Jadi jika kita mengerti sungguh-sungguh akan karakter ini, tidak ada masalah di dalam rumah tangga. Karena suami istri akan selalu berbahagia. Ni you fule. Karena istri
yang adalah diberikan Tuhan demi kebahagiaan manusia. Begitulah Adam dan Hawa hidup berbahagia bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Menurut kitab Kejadian. Tuhan memberikan satu ujian kasih kepada Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi ada satu pohon namanya pohon kehidupan. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon, satu pohon kehidupan dan satu adalah pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan melarang Adam dan Hawa makan dari pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Bahasa Mandarin ini dikatakan ni pi ting shi, kamu pasti akan mati. Jadi Tuhan ingin menguji kesetiaan dan penurutan dari ciptaannya dengan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kemudian Tuhan melarang Adam dan melarang Hawa untuk makan dari buah pohon tersebut. Saudara sekalian, karakter melarang dalam bahasa Mandarin adalah Qing. Karakter daripada Qing ini terdiri dari 3 karakter, yaitu pohon, kemudian pohon, lalu kemudian ada radikal perintah di bawahnya. Perintah apa? Yaitu perintah untuk tidak makan buah daripada pohon tersebut. Kemudian di Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman itu jangan kau makan buahnya, bukan? Pertanyaannya adalah, siapa ular itu yang menggoda Hawa? Di dalam Wahyu 20 ayat 2 dijelaskan bahwa ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Jadi ular menurut Alkitab adalah jelmaan dari setan yang datang untuk menggoda manusia di Taman Eden. Itu adalah karakter setan. Ya, kalau kita lihat karakter setan terdiri dari radikal taman, lalu kemudian ada radikal hua yang artinya bergerak. Lalu kemudian ada radikal yang juga bisa berarti manusia. Lalu ada xia yang artinya adalah diam-diam. Jadi kalau kita gabungkan akan radikal itu, itulah menjadi kata setan. Jadi setan itu digambarkan satu sosok yang mencurigakan. Sui. Dia datang mendekati manusia yang berada di dalam taman untuk menggodanya. Nah, kata menggoda, mo dari kata mo kui, setan penggoda. Nah, ditulis dengan menggabungkan setan, yaitu kui, dengan pohon di atasnya, lalu kemudian ditutup yang artinya adalah sembunyi-sembunyi. Jadi setan itu datang sembunyi-sembunyi untuk menggoda manusia. Itulah kata menggoda dalam karakter bahasa Tionghoa. Jadi setan datang ke Taman Eden, lalu kemudian dia mulai menggoda Hawa. Dan Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Hawa kepengen makan buah itu. Walaupun dia tahu bahwa dia dilarang. Nah, bagi kita yang suka mendengarkan seminar kesehatan yang kita selalu adakan, maka hati-hati dengan makanan yang sedap kelihatan. Hawa melihat buah itu dan dia kepengen, dia menginginkan. Bahasa Mandarinnya adalah tan lan. Bagaimana menulis kata mengingini dalam bahasa Mandarin? Ini dia, lan. Nah, sangat menarik adalah bahwa karakter mengingini dalam bahasa Mandarin ini terdiri dari radikal pohon. 2 buah pohon dan seorang wanita di bawahnya. Kenapa harus ada wanita di bawahnya?
Karena di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan lalu ia, yaitu si Hawa, wanita itu, mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Alkitab mencatat bahwa wanita yang pertama jatuh ke dalam dosa digoda oleh setan. Dan belum lama seorang pengacara yang bernama Ye Mantian memprotes tulisan-tulisan karakter Tionghoa yang dianggap diskriminasi terhadap gender. Oleh karena begitu banyak karakter atau kata-kata yang buruk itu mengandung radikal wanita di dalamnya. Ini beberapa contoh. Bersenang-senang, mempermainkan, kemudian tamak, cemburu, tidak suka, menuduh, jahat, budak, pelacur, pemerkosaan, selingkuh. Ini semua kata-kata yang tidak baik. Selalu ada karakter wanita di bawahnya. Mungkin si pembuat karakter itu mengerti kisah di dalam Kejadian 3 bahwa wanita lah yang terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Baik, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka kemudian cepat-cepat menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, begitu jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan mereka menyadari tiba-tiba mereka, kok kita jadi telanjang? Dan mereka merasa malu. Dan mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Lalu dengan mencoba untuk membuat pakaian sendiri. Nah, sangat menarik karakter atau tulisan telanjang di dalam bahasa Mandarin itu ada 3. Dan 3-tiganya itu cara penulisannya hampir sama. Yaitu di sebelah kanannya Anda akan melihat satu radikal yang sama. Radikal itu adalah kuo. Kuo itu apa? Itu adalah buah. Pertanyaannya, mengapa telanjang harus ada buahnya? Hanya orang Kristen bisa cepat menjawab. Karena ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka merasa telanjang. Itu sebabnya ada buah di dalam ketiga kata telanjang tersebut. Selanjutnya diceritakan bahwa mereka kemudian membuat pakaian dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Apakah mereka berhasil? Mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi walaupun mereka merasa mereka sudah berpakaian, mereka tetap merasa malu untuk bertemu dengan Tuhan. So sekalian kita bersyukur bahwa walaupun manusia yang jatuh ke dalam dosa, Allah masih mencari kita. Allah tidak meninggalkan kita. Malah manusia yang kemudian merasa malu dan lari dari Allah. Dan bersembunyi di balik pohon. Nah, kata bersembunyi di dalam karakter Tionghoa adalah tuo. Nah, sangat menarik kata tuo. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ada tubuh, badan. Lalu kemudian ada kata sambung, naik. Lalu ada kata pohon. Yang menggambarkan bahwa manusia oleh karena dia merasa malu, dia kemudian bersembunyi di balik pohon. Karena malu dengan dosa mereka. Mereka merasa bersalah karena mereka sudah melanggar firman Tuhan. Dan sangat menarik bahwa kata bersalah dalam bahasa Mandarin ada karakter hati, di sampingnya ada karakter setan. Ketika kita mengizinkan setan masuk ke dalam hati kita, maka kita akan berbuat sesuatu yang akan membuat kita menyesal. Selanjutnya di dalam Kejadian 3 ayat 24 diceritakan bahwa kemudian Tuhan menghalau manusia. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan menuju kepada pohon kehidupan. Jadi Tuhan melarang manusia yang pertama itu untuk masuk ke dalam Taman Eden supaya mereka tidak bisa memakan buah pohon kehidupan. Sebab buah pohon kehidupan itu akan memberikan hidup yang kekal, sementara manusia sekarang sudah jatuh ke dalam dosa. Tentu berbahaya kalau manusia kekal di dalam penderitaan. Baik, ini adalah huruf men
atau pintu. Anda bisa lihat tulisan ini. Dan kemudian yang kedua ini ada artinya pagar atau pertahanan, ya. Dan sangat menarik, karakter ini, kata pertahanan itu di tengah-tengahnya ada karakter pohon. Kita sudah belajar, ini adalah karakter pohon yang menggambarkan bahwa malaikat yang menjaga pintu Taman Eden agar manusia tidak dapat datang kepada pohon kehidupan dan memakan buah darinya. Tapi saudara sekalian, ini adalah awal daripada penderitaan manusia. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari penciptanya oleh karena dosa. Fu telah hilang dari tengah-tengah manusia karena Allah tidak lagi bersama dengan satu orang di taman. Allah tidak dapat bersama-sama dengan orang yang berdosa. Karena dosalah kemudian kita terpisah dari hal kita. Tidak saja manusia yang menanggung akibat dari pelanggarannya, bumi juga ikut menanggungnya. Adam dan Hawa menyaksikan untuk yang pertama kalinya bunga-bunga berguguran. Dan tidak hanya bunga yang gugur, Adam dan Hawa harus menyaksikan kematian dari anaknya ketika Kain, sang kakak, membunuh adiknya si Habel. Kata abang, kakak di dalam karakter Tionghoa adalah Xiong Ti, artinya kakak adik. Xiong Shou artinya pembunuh. Jadi kata Xiong Ti, kakak, itu dengan Xiong Shou sama bunyinya dan mirip tulisannya. Karena kakak yang pertama berubah menjadi pembunuh yang pertama. Dan sejak ini manusia makin jauh dari Tuhan. Dosa menambah penderitaan manusia. Alam juga lalu tidak bersahabat lagi dengan manusia. Tanah tidak lagi subur. Kelaparan terjadi di banyak belahan bumi. Lalu banjir, tsunami, gempa bumi. Lalu kemudian kita menyaksikan gunung meletus, polusi. Manusia makin jahat terhadap manusia lainnya. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan menjadi berita sehari-hari. Penyakit pun makin lama makin banyak. Kita sekarang dicekam ketakutan oleh karena pandemi virus COVID yang melanda dunia. Dan semua berakhir dengan kematian. Orang Tionghoa menyebutnya sebagai sebuah lingkaran Sen Lao Ping Si. Jadi lahir, tua, sakit, dan mati. Semuanya oleh karena dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, "Inwei cui de gongjia nai shi shi." Karena upah dosa adalah maut. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan membiarkan dosa menang? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Saudara sekalian, seluruh isi Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini adalah isinya adalah rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia yang berdosa kembali kepadanya. Supaya manusia dapat kembali berbahagia, niyo fule, seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. Untuk mengerti rencana keselamatan, kita mesti mengerti ada dua sifat Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal ke-34 ayat yang ke-6. Dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya." Di situ diceritakan bahwa sifat Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setia. Tetapi di ayat yang lain, di Mazmur 11 ayat 7, dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan mengasihi keadilan. Jadi Allah itu adalah Allah yang adil, dia mengasihi keadilan. Tetapi dia juga adalah Allah yang maha kasih, dan sekaligus Allah yang maha adil. Baik, sebagai orang tua, saya juga orang tua punya 3 anak. Kadang-kadang kita mengasihi anak kita, namun kita tidak mampu menegakkan keadilan. Atau kita menegakkan keadilan, tapi kita kehilangan sisi kasihnya. Saya berikan contoh. Seorang bapak mengatakan kepada anaknya yang mau pergi ke pesta bersama dengan teman-temannya. Lalu bapaknya katakan kepada anaknya, "Jangan pulang malam. Kalau kamu pulang lewat jam 10, maka saya akan kunci pintu dan kamu tidak akan bisa masuk ke dalam dan kamu harus tidur
di kursi di teras. Anak itu menjawab, "Oke, Papa." Lalu kemudian dia pergi bersama teman-temannya. Anak itu sedang asik berpesta sampai dia lupa waktu, dan ketika dia pulang ke rumah, sudah jam 11 malam. Jika Anda adalah bapaknya, apa yang Anda akan lakukan sebagai orang tua pada saat anak Anda melanggar peraturan yang Anda buat dan mengetuk pintu pada jam 11 malam? Nah, jika Anda adalah seorang ayah yang penuh kasih, maka Anda akan bukakan pintu karena kasihan. Lalu berkata kepada anak Anda, "Nak, lain kali jangan begitu. Kan saya sudah bilang, jangan lewat jam 10. Jangan ulangi lagi." Inilah Allah yang penuh kasih. Tetapi tidak berkeadilan. Karena Anda tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang Anda buat. Tetapi jika Anda adalah seorang bapak yang adil, maka Anda harusnya tidak buka pintu. Membiarkan anak Anda tidur di teras sebagai konsekuensi akibat pelanggaran terhadap peraturan yang sudah disepakati. Tetapi Anda akan kelihatan seperti seorang ayah yang kurang kasih. Tetangga-tetangga yang lewat akan katakan, "Kejam sekali bapak itu." Tetapi jikalau kita adalah seorang bapak yang penuh kasih dan juga berkeadilan, maka yang seharusnya kita lakukan adalah membuka pintu dan berkata kepada anak kita, "Nak, karena kamu sudah melanggar peraturan, maka kamu harus menjalankan hukuman yang sudah kita sepakati. Dan kamu harus tidur di teras malam ini. Tetapi karena Papa mengasihimu, maka Papa akan menemanimu tidur di teras." Kemudian bapaknya masuk kembali, dia mengambil bantal, dia mengambil guling, dan kemudian dia tidur bersama dengan anaknya di teras. Itulah seorang bapak yang adil dan sekaligus berbelas kasihan. Allah kita adalah Allah yang maha adil dan juga Allah yang maha kasih. Jadi Allah tidak bisa membiarkan manusia yang jatuh ke dalam dosa bebas begitu saja dari hukuman, oleh karena hukum Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan juga tidak mau membinasakan manusia begitu saja, oleh karena Dia adalah Allah yang maha kasih. Sehingga Allah di dalam kemahakasihannya, di dalam kemahaadilannya, Dia membuat sebuah rencana keselamatan yang dramatis. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah membuat rencana untuk mengirim anaknya yang tunggal, Tu Senzi. Orang Tionghoa mengerti makna arti daripada anak tunggal. Untuk datang menerima hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Sehingga kita memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal. Sehingga manusia memperoleh kesempatan kembali kepada Allah penciptanya. Fu tadi. Untuk memberikan gambaran kepada bangsa Israel bahwa kelak akan datang anak Allah yang akan menyelesaikan masalah dosa manusia. Allah mengajarkan kepada Adam, lalu mengajarkan kepada Nuh, lalu mengajarkan kepada Abraham, dan mengajarkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa setiap kali mereka berbuat dosa, mereka harus membawa seekor domba atau seekor kambing, lalu kemudian mengaku dosa mereka, lalu kemudian menyembelih domba itu di depan bait suci, di hadapan seorang imam. Domba itu akan mengambil alih dosa orang tersebut. Dan karena domba itu melambangkan Yesus yang kelak akan datang dan mati seperti domba itu. Karena dia harus mengambil alih dosa manusia. Ini kemudian darah daripada domba itu akan mengalir. Yang itu mengingatkan manusia bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Melalui darah itu, melalui kematiannya, maka Yesus datang untuk mengakhiri akan masalah dosa. Dia datang untuk mengakhiri penderitaan manusia. Di dalam kitab Suci, salah satu dari kitab klasik Tiongkok kuno yang ditulis oleh Kongfucu, mengatakan bahwa kita sedang menanti pangeran kita. Jika sang pangeran itu datang, kita akan dibebaskan dari hukuman dan penderitaan. Mungkinkah Kongfucu mengerti bahwa kita akan diselamatkan oleh seorang pangeran yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, anak tunggal Allah.
Lebih jauh, Konghucu mengatakan, dia mengerti akan upacara korban kepada langit dan bumi, akan mendapati bahwa memerintah negara seperti membalik telapak tangan. Mengapa Konghucu begitu mengagumi akan upacara korban? Mungkinkah dia tahu bahwa itulah satu-satunya cara kita untuk dapat kembali kepada Tuhan, agar kita kembali dikatakan Ni You Fu Le. Kebahagiaan itu akan menjadi milik kita lagi. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kaisar-kaisar Tiongkok dahulu setiap tahun mereka membawa seekor kambing dan melakukan korban bakaran di Santong, di pesisir timur. Apakah para kaisar itu juga mengerti bahwa tanpa korban, tanpa pertumpahan darah, tidak ada keselamatan? Saat mau keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mengadakan sebuah upacara yang disebut sebagai Paskah. Di dalam Keluaran 12 ayat 22 dikatakan, maka kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, lalu mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan kemudian darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Jadi pada hari Paskah, orang Israel itu harus membubuhkan di ambang pintu dan kepada tiang-tiangnya, dia harus bubuhkan darah anak domba sebagai lambang bahwa darah anak domba itu akan meluputkan anak sulung mereka dari kematian. Sementara anak sulung mereka selamat, anak tunggal Allah harus mati. Itulah sebabnya orang Tionghoa barangkali suka memakai kain merah pada ambang pintunya. Kebetulan Alkitab Perjanjian Baru menggenapi janji kedatangan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, sang pangeran menurut Konghucu. Matius 1 ayat 12 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus Kristus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak Allah yang ditunggu-tunggu, anak domba yang akan mengambil alih dosa manusia, akhirnya menjelma menjadi manusia. Yesus di dalam Alkitab disebut sebagai firman atau Tao di dalam Alkitab bahasa Mandarin. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, kitab bahasa Mandarin mengatakan Tai Chu You Tao, Tao Yi Shen Tong Zai, Tao Jiu Shi Shen. Artinya adalah dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu di dalam bahasa Mandarin dikatakan sebagai Tao. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dan sangat menarik bahwa Alkitab bahasa Mandarin menerjemahkan firman itu sebagai Tao. Apakah Tao yang dikagumi dan disebut-sebut di dalam kitab klasik kuno oleh Konghucu dan oleh Lao Tzu di dalam Tao Te Ching adalah Yesus Kristus? Kita akan belajar lebih banyak minggu yang akan datang. Nah, Yesus anak domba Allah, di dalam hidupnya dia selalu mengajarkan Tao, yaitu firman, kepada orang banyak. Dan dikatakan di dalam Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang mendengarkan pengajarannya. Orang senang dengan firman, orang senang dengan Tao yang dibawakan oleh Yesus. Dan itu tidak heran, oleh karena dialah Tao itu sendiri, dialah firman itu sendiri. Di dalam kitab I Ching, dari salah satu dari Sisu Ching mengatakan bahwa orang suci itu akan mengajar Tao, firman Tuhan, dan seluruh alam semesta menyerah kepada dia. Luar biasa. Apakah orang suci yang dimaksud di situ adalah Yesus? Baik, Yesus bukan hanya mengajar Tao saja. Dia juga menyembuhkan orang sakit. Orang buta menjadi bisa melihat. Orang lumpuh kini bisa berjalan. Bahkan orang mati Yesus bangkitkan. Karena dia selalu berbelas kasihan melihat manusia menderita. Terutama penderitaan karena dosa. Dan banyak orang yang datang kepadanya bukan hanya memperoleh akan kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan dari dosa. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di dalam Tao Te Ching dikatakan bahwa
Karena bersama Tau, karena engkau mencari, engkau akan mendapatkan. Karena engkau berbuat dosa, engkau akan diampuni. Itulah sebabnya setiap orang mengasihi Tau. Yesus mengampuni dosa dengan cara yang tragis. Dia harus mengambil alih dosa kita, beserta dengan hukumannya. Dia sendiri yang tidak berdosa, tetapi dia harus menderita karena dosa kita, supaya kita bisa dibenarkan dan diselamatkan. Dalam kitab klasik kuno dikatakan, orang suci itu mengetahui yang putih, namun mengenakan yang hitam. Dia sebetulnya adalah putih, suci, tetapi menjadi hitam oleh karena dosa kita. Sesudah Yesus meminum anggur asam, lalu berkatalah dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Domba yang disembeli oleh para kaisar di Tiongkok kuno, kini tersembeli di atas kayu salib karena dosa saudara dan saya. Supaya kita memperoleh keselamatan dan kesempatan yang kedua. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, memperoleh fu yang sudah hilang. Karena itu, marilah kita mengikuti Yesus. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran. So, sekalian tahu karakter kebenaran dalam bahasa Tionghoa adalah I. Dan kata I terdiri dari dua buah radikal. Di atasnya adalah kambing dan di bawahnya adalah saya. Saya tidak mengerti kenapa kata kebenaran di dalam karakter bahasa Tionghoa itu harus ada kambingnya dan harus ada sayanya. Barangkali mereka mengerti bahwa kambing itu adalah Kristus yang mati menggantikan saya. Itulah kebenaran. Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Inilah I kebenaran. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 3:27. Jadi dengan mengenakan Kristus, kita kembali menjadi satu dengan Allah. Itulah fu. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan kita akan menerima berkat-berkat surgawi. Hidup di dalam kebahagiaan yang sempurna. Yesus katakan, ni yofule. Kita dapat dikatakan berbahagia oleh karena Tuhan ada di samping kita. Tuhan dengan satu orang di taman, itulah fu yang sejati, itulah kebahagiaan. Sampai di sini seminar kita, dan hari ini kita sudah belajar bagaimana karakter Tionghoa menguatkan akan kisah-kisah di Alkitab dari penciptaan, kejatuhan, sampai kepada penyelamatan, dan dari Tau. Waktu juga yang memisahkan kita, dan jika Anda mempunyai komentar, pertanyaan, ingin belajar lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini. Mari kita sama-sama mendalami bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Tau datang dan menolong kita untuk memperoleh keselamatan dan kesempatan yang kedua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan sudah kirim Yesus Kristus Tau untuk datang dan menyelamatkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau membuat satu rencana yang sangat luar biasa supaya kami boleh kembali datang ke pangkuan-Mu. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah semua yang mendengarkan akan ikut serta di dalam rencana keselamatan ini. Tuhan pertemukan kami minggu yang akan datang untuk terus belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara sekalian, kita akan bertemu kembali Sabtu depan dalam channel yang sama YouTube, mempelajari Alkitab dengan judul Adakah Nabi di Tiongkok Kuno. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati.